kada'wan kada'war rububiyati, seperti halnya pengakuan ketuhanan. Emang ada yang mengaku Tuhan? Oh, banyak ya. Yang jelas dan nyata itu seperti Fir'aun. Fir'aun karena sama Allah diberikan kenikmatan berupa 400 tahun hidup sehat selamanya, tidak pernah sedikit salesma, tidak pernah sakit mata, tidak pernah sakit apapun. Si Firaun itu tidak pernah. Firaun ini bukan nama seseorang ya, itu nama gelar dari bangsa Mesir, namanya Farao atau Fir'aun dalam bahasa Arabnya. Namanya adalah Ramses Akbar. Kalau di zaman Nabi Musa itu Ramses Akbar. Beda lagi dengan zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Fir'aunnya tidak begitu terkenal. Tapi yang paling terkenal adalah Fir'aun pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang 400 tahun diberikan kenikmatan berupa sehat, sementara Nabi Musa alaihissalam ya dikabarkan pernah merasa sakit, gitu ya. Dan Nabi Musa alaihissalam ini umurnya sekitar 950 tahun. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 850 tahun. Wow, panjang-panjang usianya ya. Nah, yang terkenal di zaman Nabi Musa alaihissalam itu adalah Farao yang bernama Ramses Akbar. Kada'war rububiyati, seperti halnya mengakui ketuhanan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Afara'aita, apakah engkau tidak pernah memperhatikan, manitakhoda, pada seseorang yang mengambil, apa yang diambilnya, ilahahu, akan hawa nafsunya, ilahahu, akan Tuhan terhadap hawahu, hawa nafsunya. Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam mengaku Tuhan karena beberapa sebab. Pertama, dia diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu untuk menguji apakah dia sadar atau tidak, gitu ya. Tapi tetap aja yang namanya sudah qalbunnya mayit, ada qalbun salim, ada qalbul marid, ada qalbul mayit. Si Firaun ini sudah mati hatinya. Karena diberikan kesehatan yang sempurna, kemudian diberikan kekuasaan yang mutlak, ya, dari seluruh daratan daratan Afrika, yang Mesir pada saat itu yang berkuasa, maka dia seolah-olah menghidupi rakyatnya. Padahal pengertian menghidupi dan mematikan rakyat ketika berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, apa kelebihan Tuhanmu, katanya. Allahu yuhyi wa yumit, jawab Nabi Musa alaihissalam, bahwa Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Si Firaun ketawa, kalau cuma sekedar menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Dipanggillah salah satu pegawai kerajaannya, sini kamu, katanya. Yang satu ditusuk sama tombak sehingga mati, yang satu dibiarkan hidup. Tuhan, aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Sama berarti dengan Tuhanmu, aku adalah Tuhan, katanya. Kata Nabi Musa, Tuhanku tidak seperti itu. Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan setelah kematian itu sendiri. Setelah manusia hidup, dimatikan. Setelah manusia mati, dihidupkan lagi. Si Firaun baru bungkam pada saat itu. Kemudian ketika kalah debat-debat begini-begini ini, mau diusirlah Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya, yang dalam sejarah di Laut Merah itu ketika Nabi Musa alaihissalam kabur beserta orang-orang yang beriman dari tanah Mesir, kemudian atas perintah Allah juga ini ya. Kemudian pas begitu sampai di tepi Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam tanpa ragu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang sebelumnya Nabi Musa tidak tahu bahwa beliau akan diberikan mukjizat memukulkan tongkat, tidak pernah tahu. Yang jelas tongkatnya tidak pernah lepas dari tangannya karena kalau seandainya lepas dengan sengaja itu akan berubah jadi ular. Pegang, Musa katanya, pukulkan tongkatmu. Nabi Musa ketika memukulkan pun jelebet, tidak pernah tahu bahwa itu akan terbelah, gitu ya. Pas begitu terbelah, wah, langsung kering itu tanahnya. Nabi Musa langsung melintas beserta orang-orang yang beriman, dikejar oleh si Fir'aun beserta pasukannya. Begitu sampai Nabi Musa ke tepian, si Fir'aun baru juga di tengah-tengah lautan mengatap kembali, set dibuat, gitu ya. Nah, ini iktibar bagi kita sekalian. Pertama, selain jangan pernah mengakui Tuhan, nah itu udah pasti teman. Tidak pernah kaum muslimin tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Selamanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Sudah jelas, subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi, bukan, tapi gelar kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala adalah abdihi, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita, mohon maaf ya, sebentar lagi kita Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal itu kan Maulid, memperingati Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang-orang yang menyangka bahwa orang-orang yang merayakan Maulid itu bahwa tidak pernah dilakukan oleh Kangjeng Nabi. Yang kedua, merayakan Maulid itu katanya menaikkan derajat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku. Bil Mustafa, beliau mengartikan salah. Bil Mustafa itu dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku, dengan jahnya Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, baligh maqasidana, maka sampaikanlah maksud-maksud kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya berarti tawassul, bukan berarti Muhammad itu menuhankan Nabi Muhammad. Tidak pernah dan tidak akan pernah kaum muslimin menuhankan Nabi Muhammad. Karena bagaimanapun juga bahwa Nabi Muhammad itu makhluk, sedangkan Allah sebagai khaliq. Selamanya itu selamanya, ya. Salah mengartikan dan salah meyakini. Gitu ya. Yang kedua, bahwa dengan adanya kisah Nabi Musa alaihissalam dikejar si Raja Fir'aun, bahwa memang kita tidak pernah tahu